Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Sampai kita pembahasan tentang Qiyamul Lail. Disebut Qiyamul Lail karena dikerjakan di malam hari. Juga disebut dengan Qiyamul Ramadan, berdiri di malam Ramadan karena dilaksanakan di bulan Ramadan. Disebut juga dengan sholat witir karena ganjil. Juga disebut dengan tarawih. Disebut dengan tarawih karena ada istirahatnya. Tarawih itu artinya istirahat. Karena terpanjang bacaannya atau sholatnya 2 rakaat, salam setelah 4 rakaat istirahat panjang. 2 rakaatnya panjang, 2 rakaat panjang, karena panjang sekali maka istirahat, disebut tarawih. Di sini kata beliau, wahtalafas salafus salihu, ulama salaf itu khilaf fi adadi rakaati, tentang jumlah rakaat. Jumlah rakaat di bulan Ramadan itu khilaf. Nah, fi salati tarawih, tentang salat tarawih wal witir. Fakila, ada yang mengerjakan, ada yang mengatakan di antara ulama salaf, ihda wa arba'un rakaatan. Ada yang mengatakan jumlah rakaat salat tarawih itu 41. Wakila, ada juga yang mengatakan tis'un wa thalathun. Yang kedua ada yang mengatakan jumlah tarawih itu 39 rakaat. Wakila, ada juga yang mengatakan tis'un wa isrun, 29. Wakila, ada yang mengatakan salasun wa isrun, 23. Ini yang membudaya di Muslimin Indonesia 23. Wakila, ada yang mengatakan tis'u asyaratu, 19. Wakila salasu asratu, 13. Wakila ihda asrata, ada yang mengatakan 11. Wakila ghairu dzalika, ada yang mengatakan yang lain. Wa arjahu hadhil aqwali, paling benarnya dari mulai 41 sampai ke 11, yang paling benar annaha ihda asrata au salasa asrata. Yang paling benar itu 11 rakaat atau 13. Ya, ini tidak ada yang menyalahkan. Yang 41 itu tidak ada yang menyalahkan. Yang 29, 29, 23,
Bahkan di Masjidil Haram itu 11 sama 23. Ya tidak ada yang menyalahkan karena memang Rasulullah mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat tanpa disebut batasannya berapa. Cuma kalau mau subuh ditutup dengan witir. Itu saja simpelnya, sehingga di situ tidak ada batasan mau berapa rakaat. Yang penting, yang paling penting itu sifat sholatnya itu, cara sholatnya itu ya. Sedikit, misalnya kalau Rasulullah kan tidak lebih dari 11 di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menambah dari 11. Misalnya lebih ya tidak apa-apa, cuma yang dipertanyakan cara sholatnya. Nah banyak orang bangga walaupun sholatnya itu tidak sah. Bagaimana tidak sah? Kalau tidak melaksanakan rukunnya. Ruku tidak rukun, tidak ada tumaninahnya. Sujudnya tidak ada tumaninahnya. Kayak ayam matok, kayak ayam makan jagung. Nah, oleh Rasulullah SAW, zaman Rasulullah sudah ada terjadi seperti itu. Dan dipanggil oleh Rasul, dikatakan, innaka lam tusalli, kamu itu belum sholat. Jadi oleh Rasul sholatnya tidak dianggap tidak sah. Kalau dibaca tafsir hadis itu atau syarah hadis itu menerangkan itu sholatnya tidak sah. Nah, 5 fi sahihaini, kenapa kok yang paling benar itu 11 dan 13? Karena ada hadis di Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini tadi itu yang lebih dari 11, 13 boleh-boleh saja. Cuma kalau dikatakan yang terbaik yang mana? Gitu. Ya. Karena Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebaik-baik, sungguh ada bagi kalian itu contoh yang baik, yaitu pada Rasulullah SAW. Maka lebih utama kalau kita mencontoh beliau. Bagaimana? Insya Allah zaman sekarang nggak ada yang bisa mencontoh. Karena Aisyah mengatakan, jangan kamu tanya panjangnya dan bagusnya ketika sholat. Nah, kadang Rasul sholat panjang sekali sampai ada sahabat yang buang hajat balik masih belum selesai 1 rakaat. Ibnu Abbas yang masih muda Rasulullah sudah umur, Ibnu Abbas masih muda, beliau bilang sendiri, aku ingin duduk rasanya. Nah, sementara Rasulullah masih tegar berdiri sampai bengkak kakinya. Nah, maka Rasulullah katakan, al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik. Wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. An Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Annaha su'ilat, bahwa beliau ditanya, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ini kan salat tarawih namanya, ya. Tarawih itu kalau ada istirahatnya. Nah, kalau 11 rakaat terus tidak ada istirahatnya, itu tidak masuk ke nama tarawih, mungkin nanti masuk ke qiyamul Ramadan. Faqalat, maka Aisyah menjawab, makana yazidu, Rasulullah itu tidak menambah fi Ramadan wala ghairihi, di Ramadan dan di selain Ramadan, ala ihda asrota rakaatan, tidak menambah dari 11 rakaat. Nah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, Abdullah ini namanya, Abbas ini
saudara bapaknya Rasulullah, jadi paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, salatnya Nabi salasa asrata rakaatan, 13 rakaat, yakni minal lail, rawahul Bukhari, ketika malam. Nah, wa fil Muwatta, di dalam Muwatta, Anis Sa'ib ibn Zaid radhiyallahu anhu qala amara Umar ibn al-Khattab, juga Umar ibn al-Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab wa Tamim Ad-Dari, dan beliau juga menyuruh Imam Ad-Dari untuk jadi imam tarawih, an yakuma linnas, untuk menjadi imamnya manusia, beda asrata rakaatan, 11 rakaat. Makanya kalau 23 itu tarawihnya Umar itu dhaif, itu lemah, sanadnya lemah. Yang sahih itu ini, beliau menyuruh Ubay itu bukan 23, tapi menyuruh, di dalam Muwatta beliau nyuruh 11 rakaat. Nah, wa kana salafus salih yatilunaha jiddan. Orang-orang salaf ketika salat tarawih yatilun itu memanjangkan, salatnya itu dipanjangkan, panjang sekali, jiddan itu panjang sekali. Fa'an As-Sa'ib ibn Zaid Yazid radhiyallahu anhu qala, dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala, kana al-qari'u, imamnya itu kalau membaca, yaqra'u bil mi'in, membacanya itu satu rakaatnya itu mi'in itu ratusan, satu rakaatnya itu ratusan. Kalau kita paling 3 ayat itu, 5 ayat itu, setengah halaman itu berapa? Ya, kira 5. Nah, yakni bimi'atil ayat, ratusan ayat. Hatta kunna, sampai kami kalau tarawih itu nak tamidu alal asi, sandar ke tiang, min tulil qiyam, karena lamanya berdiri. Mereka asik saja, enjoy bahasa kita, enak saja karena faham yang dibaca. Ayatnya itu dia ngerti, sehingga mengikuti ayat, makna ayat itu enak saja, tidak terasa. Tapi ini kalau ini terasa ya, sampai bersandar. Sebenarnya imam-imam baca Ar-Rahman itu berapa ayat? Ar-Rahman berapa ayat? Tidak sampai 100 ya. Wahada khilafu, tarawihnya salaf ini berbeda. Makana alaihi katsirun minan nasir yauma, berbeda sekali dengan apa yang dilakukan manusia sekarang ini. Haitsu yusalluna, itu ketika mereka salat at-tarawih, salat tarawih bisuratin, dengan cepat, azimatin, cepat sekali, ada 7 menit 23 rakaat. Nah, di Blitar apa di mana itu pun bangga ya, viral katanya. La ya'tuna fiha biwajibil wudu, dia tidak melaksanakan kewajiban wudu. Wudu itu tenang, jadi salatnya tidak tenang. Wa tuma'ninati, dan tidak tuma'ninah. Allati hiya ruknun, padahal tuma'ninah itu rukun. Pak jami'an artinya rukun. Jadi dalam salat itu ada rukun, ada kewajiban, ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada sunnah salat ya. Syarat salat,
rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat. Saya tanya rukun saja, apa artinya rukun? Al-jami'an, apa artinya rukun? Sholat. Suatu yang harus dikerjakan, kalau ditinggalkan, harus ngulang. Sengaja maupun tidak. Tapi kalau tidak sengaja, meninggalkan tidak sengaja, itu diganti dengan sujud sahwi, tidak batal sholatnya, itu namanya kewajiban sholat. Kalau meninggalkannya itu batal sholatnya, sengaja maupun tidak, misalnya sholat tidak baca Al-Fatihah, atau sholat tidak takbiratul ihram, lupa nggak lupa, itu tidak sah, harus diulang. Tapi kalau kewajiban itu kalau lupa, itu tidak batal, diganti sujud sahwi. Kalau nggak lupa atau disengaja, itu batal sholatnya. Itu kalau bedanya apa? Rukun dan kewajiban sholat. Kalau sunnah sholat ditinggalkan sengaja maupun tidak, itu tidak batal sholatnya. Itu namanya sunnah sholat. Jadi baca doa ruku lebih dari satu kali, baca 2, 3, itu kan baca satu kali itu hukumnya apa? Wajib. Kalau 3 sunnah. Kalau misalnya baca 1 sah apa enggak? Sah. Kalau baca 3 ya sah. Dan bahkan itu sunnah itu namanya penyempurna atau istikmal, penyempurna dari sholat. Padahal tumanina itu ruknun min arkanis sholat, dari rukun-rukun sholat. La tasifus sholatu, maka sholat itu tidak sah. Sholat itu tidak sah biduniha, tanpa tumanina. Nah, ini yang banyak dilalaikan. Padahal yang tumanina saja, ya, yang tumanina saja, kita masih tidak mengatakan masih belum tentu diterima. Yang tumanina, cara sholatnya sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, itu belum tentu. Kita masih penuh harap, namanya roja, penuh harap, mudah-mudahan diterima. Itu yang ditangisi oleh ulama-ulama salaf ketika Idul Fitri. Orang-orang pada gembira, dia nangis. Kenapa? Bagaimana saya akan gembira? Saya belum tahu puasa saya, sholat saya ini diterima apa enggak. Saya ada kalau tidak ada yang lebih menyenangkan aku daripada aku mengetahui satu saja amalanku yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya setiap kita memang harus hati-hati. Contoh Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah di dalam beribadah kepada Allah. Fayufilluna bihadzal ruknu, maka orang itu kelewatan rukun itu. Wa yut'ibuna man khalfahum, dia hanya mencapekkan. Yut'ibun itu capek, bikin orang yang di belakangnya itu capek. Minad du'afa, padahal di belakangnya ada orang-orang lemah. Wal mardo, ada orang-orang sakit. Wa kibarusin, ada orang-orang sepuh. Nah, yajununa ala anfusihim yajununa ala ghairihim, dia bikin kacau, dirinya kacau, orang lain juga kacau gara-gara tidak tumanninah, bikin capek. Makanya betul kata Rasulullah SAW, banyak orang sholat hasilnya capek saja, banyak orang puasa hasilnya lapar dan dahaga saja. Nah, kalau ikhlas, sholatnya ikhlas karena Allah, kan tidak ingin dipuji orang. Ciri orang yang tidak ikhlas itu senang dipuji orang, nggak suka dicela orang. Itu tanda orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Allah menciptakan manusia ini untuk ikhlas. Allah berfirman, gimana? Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak merintahkan manusia kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Waqad dzakaral ulama rahimahullah, ulama menyebutkan anahu yakrahu, bahwa dimakruhkan lil imam, bagi imam, an yusra'a sur'atan, mempercepat, imam cepat itu makruh. Tapi kalau ulama mutaqaddimun itu makruh, itu maknanya haram. Tamna'ul ma'mumin fi ilama yusannu, kalau sampai menghalangi makmum mengerjakan yang sunnah. Tadi kan baca subhanallah, baca waktu ruku, baca apa? Subhana rabbiyal azim. Satu itu sudah, kalau di sini bacanya di sini makruh. Kalau hanya memberi kesempatan makmum membaca subhana rabbiyal azim satu kali, itu makruh. Karena dia telah menghalangi makmum mengerjakan yang sunnah. Karena sunnahnya berapa? 3. Nah, kadang makmumnya belum nyampe ke rukunya, imamnya sudah berdiri. Makmumnya belum ruku, imamnya sudah sujud, sudah ketinggalan berapa rukun itu. Ya, maka kalau seperti itu tidak boleh berdiri di belakangnya. Nah, tidak boleh ditinggal, nggak usah diikuti imam yang seperti itu. Sama dengan terlalu lama sekali. Imamnya terlalu lama sekali, itu juga boleh ditinggal. Berdasarkan hadis Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, kata Rasulullah memarahi Mu'adz karena terlalu lama, karena di belakang. Jadi kalau sholat jamaah itu harus diperhatikan jamaahnya. Fa kaifa bi sur'atin tamna'u fi'la ma yajibu. Nah, bagaimana lagi kalau sampai imamnya itu menghalangi makmum tidak bisa melaksanakan yang wajib. Wajibnya tadi baca subhana rabbiyal azim, kemudian tumakninah dulu, ya. Itu pun tidak bisa. Nah, yang sunnah saja sudah makruh. Nas'alullaha as-salamah. Nah, wala yanbaghi lirrajuli, maka hendaknya bagi seseorang an yatakhallafa an salati tarawih, hendaknya bagi seorang tidak luput dari salat tarawih. Nah, li'analu sawabaha wa ajraha, supaya mendapat pahalanya yang sangat besar. Walayan syarifu, dan jangan berpaling atau berdiri. Hatta yantahil imam, sampai imamnya selesai. Minha, selesai dari tarawihnya. Wa minal witri, dan sampai selesai witir. Ustaz, saya kan sholatnya 11, jadi saya ngambil 8, karena imamnya 23. Nah, itu tidak benar. Jadi harus sampai selesai 23. Jangan ngambil berapa? 8 kemudian pulang. Kenapa harus sampai imam selesai? Liyahsula lahu ajru qiyamil laili kulliha, supaya dia mendapatkan pahala berdiri semalam suntuk. Kita berdirinya mungkin 1 jam, tapi itu dicatat berdiri semalam suntuk. Kalau apa? Sholatnya bersama imam sampai imamnya noleh, dan imamnya memang harus tahu kalau udah selesai noleh. Jangan terus hadap kiblat, makmumnya kan nunggu apa? Nunggu nolehnya dia, malah tetap di situ. Nah, banyak imam-imam seperti itu. Padahal mestinya setelah baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, imamnya sunnahnya apa? Noleh. Kalau dia tidak noleh sampai zikir panjang, itu menzalimi yang makmum yang ada perlu. Karena dia nggak boleh berdiri sebelum imamnya noleh, gitu.
Wah itu imamnya nggak ngerti, itu imamnya zalim itu. Nah, makanya ngaji, jadi imam itu ngaji biar ngerti. Wa yajuzu lin-nisa'i, dan boleh bagi wanita futur tarawih, boleh ibu-ibu tarawih itu angsal, boleh. Bil masajid, di masjid, boleh wanita datang ke masjid untuk sholat tarawih. Idza aminatil fitnah, kalau atau asalkan aman dari fitnah. Nah, aman dari fitnah. Tidak pakai wewangian, tidak mancing perhatian. Nah, wa bihina liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah, jangan dicegah wanita-wanita itu masjid Allah untuk menghadiri masjid. Nah, wali anna hadza min amali salafis salih, ini juga amalan salafus salih radhiyallahu anhum. Lakin yajibu an ta'ti mustatiratun muhtajibatun, tapi hendaknya wanita itu kalau datang ke masjid mustatirah, ditutup auratnya. Satu, tutup aurat. Nah, ghairu mutabarrijatin, tidak boleh bercolek. Nah, haram bercolek. Bercolek itu untuk ibu-ibu, wanita, itu hanya untuk suami. Kalau bercolek untuk selain suaminya, nah itu mancing selain suaminya, itu haram. Kata Rasulullah, zaniyah. Ya, dibilang apa oleh Rasul? Zaniyah. Apa zaniyah? Pezina, ya. Wala mutatayyibatin, tidak pakai wewangian. Ini syaratnya ibu-ibu ke masjid, harus tutup aurat, tidak bersolek, tidak pakai minyak wangi. Kalau minyaknya tidak wangi, itu boleh. Nah, wala rafi'atus sautan, tidak boleh mengangkat suara, mancing-mancing suara tertawa-tertawa supaya suaranya didengar laki-laki. Nah, wala mubdiyatin zinatan, dan tidak boleh menampakkan perhiasannya. Nah, karena wanita itu kata Rasulullah SAW, di depannya dan belakangnya itu syaitan. Artinya memancing. Wanita itu mancing fitnah. Depannya, belakangnya. Nah, liqaulihi ta'ala wala yubdina zinatahunna, berdasarkan firman Allah, jangan kalian tampakkan perhiasan kalian illa ma dhahara minha, kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Ai lakin ma dhahara minha fala yumkin idfahu, yaitu suatu yang enggak bisa disembunyikan. Wa al-jilbab, yaitu jilbabnya, itu tidak bisa disembunyikan. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lama amaran nisa'a bil khuruj, ketika menyuruh para wanita keluar ila shalah, ke lapangan yaumal Id, untuk menghadiri salat Id. Qalat Umayyah mengatakan, ya Rasulullah, ibdana, wahai Rasulullah, di antara kami la yakunu la jilbab, di antara kami enggak punya jilbab, sehingga enggak bisa hadir di musholla, di lapangan. Maka kata Rasulullah SAW, litul bisaha uhtuha, pinjam ke saudaranya, min jilbabiha, dipinjami. Nah, wa sunnatul nisa, yang sunnah bagi wanita ketika salat tarawih, an yata'akhkhara, jadi sebaik-baik safnya wanita yang paling belakang, sebagaimana sebaik-baik safnya laki-laki yang paling depan. Nah, an yata'akhkhara anil rijal, menjauh dari laki-laki, wa yabta'idna anhum, menjauh dari laki-laki, wa yabda'na bis-safil mu'akhkhar, cara ngatur safnya dimulai dari belakang kalau ibu-ibu.
bukan dari depan, dari belakang. Misalnya ini mungkin di belakang cukup itu Pak Ahmad ya. Nah, berdirinya di belakang dulu, jangan di depan. Nah, itu caranya. Fal mu'akhar aksur rijal, berbeda atau sebaliknya laki-laki. Kalau laki-laki dimulai dari yang terdepan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki adalah yang pertama, saf pertama. Wa syarruha, dan paling jeleknya safnya laki-laki akhiruha, yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik safnya wanita akhiruha, yang terakhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya yang pertama malan. Nah, bahkan salahnya lebih baik lagi kalau di rumah. Ini kan membahas boleh. Kalau yang terbaik ya di kamarnya. Di kamarnya juga di sana ada kamar luar, ada kamar dalam. Yang terbaik yang terdalam. Nah, untuk wanita lanang masjid, tidak apa-apa di masjid. Tapi syaratnya tadi, tidak boleh macak, tidak boleh pakai wewangian, harus tutup aurat, tidak boleh rame. Nah, wayan sarifna minal masjid, tandanya wanita itu kalau keluar dari masjid fauron, langsung taslimal imam. Setelah imam salam, wanita itu harus langsung berdiri, tidak nunggu imamnya selesai dzikir. Nah, wala yata'akhkharna, dan tidak boleh nunda-nunda, melambat-lambatkan diri, illa li'udhurin, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Lambat-lambat, ngapain uzurnya? Nah, mana dalilnya? Li hadits Ummu Salamah, berdasarkan hadits Ummu Salamah. Dalil apa? Dalil apa, Pak? Wanita itu kalau imam sudah salam, wanita langsung bubar, langsung pulang. Mana dalilnya? Saya kepingin sampai selesai bersama imam. Nah, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, kalau beliau salam, qaman nisa, langsung wanita berdiri. Ya. Kalau di kita kan di situ saja sampai imamnya selesai. Ya. Itu enggak baik, menyelisih hadis, menyelisih dalil. Hina yaddi taslimahu, ketika Rasul selesai salamnya, salam kedua itu loh. Selesai salam kedua. Wa huwa yamkuthu fi maqamihi yasiran, dan Rasulullah masih berada di tempatnya sebentar. Qabla an yakuma, sebelum Rasul berdiri. Qalat nara wallahu a'lam anna dzalika kana likai yansarifun nisa qala an yudrikhunna ar-rijal. Kenapa Rasul itu menahan diri di situ, di tempatnya, di tempat imam? Itu menunggu habisnya wanita. Nunggu wanita habis baru Rasul berdiri. Nah, atau Rasul noleh setelah wanita habis. Nah, nanti laki-laki mau yang punya hajat, yang punya perlu. Nah, jadi makmumnya juga harus tahu kalau masih ada wanita, jangan keluar dulu. Nah, ini sunnah ya, jangan seneng uyel-uyel, dilama-lamakan. Ibu-ibu lama-lama bersama imam sampai imam selesai. Nah, wah, zikirnya gimana? Itu rumah, enggak apa-apa. Ibu-ibu itu, rumah itu tempat ibadah. Makanya Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum kubura. Apa artinya?
La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah kalian itu kuburan. Apa maksudnya jangan jadikan kuburan? Kayak kuburan, sepi. Tidak ada sholat sunnah, tidak ada bacaan Quran, tidak ada zikir, tidak ada doa. Mestinya kan setengah sepertiga malam bangun. Masuk gak sholat misalnya, saya halangan saya lagi gak sholat misalnya itu. Gak apa-apa berdiri atau duduk, duduk angkat tangannya berdoa. Itu kan waktunya berdoa. Nah waktunya berdoa sepertiga malam, walaupun gak sholat. Atau bangun, ibunya bangun, bangunkan anaknya, bangunkan suaminya supaya suaminya sholat. Suaminya nggak bisa sholat, kecapean, nggak apa-apa, duduk sebentar berdoa. Itu rumah dihidupkan cahaya. Rumah itu tempat baca Quran, tempat sholat sunnah, dan tempat berdoa, tempat berzikir. Makanya Rasul mengatakan jangan kau jadikan rumahnya menjadi kuburan. Ini juga sebagai dalil bahwa tidak boleh di kuburan itu sebagai tempat baca Quran, sebagai tempat berdoa, sebagai tempat berzikir, sebagai tempat tawaf, tempat iktikaf kok di kuburan. Nah, itu maksud juga dari hadis tadi, haramnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kata Rasul, jangan kau la taj'alu al-kubura masajidah, jangan kau jadikan kuburan itu sebagai masjid. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena mereka menjadikan kuburan para nabinya itu menjadi masjid, menjadi tempat ibadah. Dan juga hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan sepulangnya dari Habasyah, ya Rasulullah, saya pernah melihat di Habasyah itu kanisa. Apa kanisa? Gereja. Di dalamnya ada terpampang foto-foto. Oh ya, kata Rasul, mereka itu kalau ada tokohnya meninggal, ada orang soleh meninggal, orang Nasrani itu menggambar tokohnya kemudian dipampang, ditempel di situ. Maka orang yang suka mampang tokoh-tokohnya, ada yang dibilang Habib, ada dibilang fotonya Khulafa Rasyidin, ya dipampang di rumahnya, itu menyerupai ahlu kitab. Nah, dan itu memang pernah dibisikkan di pertama hadis dari Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang ayat surat Nuh. Qala Nuhu rabbi innahum asawni, umatku itu maksiat kepadaku. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya Allah, kaumku itu maksiat kepadaku. Mereka mengatakan jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Yahud, jangan kalian tinggalkan Ya'uq, jangan kalian tinggalkan Nasr. 4 orang disebutkan di situ di ayat itu. 4 orang ini, kata Ibnu Abbas, ini adalah orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Keempatnya ini meninggal secara bersamaan. Maka umatnya ini belum datangnya Nabi Nuh, belum diutusnya Nabi Nuh. Dalam rangka menambah semangat ibadah, maka ada yang usul untuk digambar. Kalau sekarang kan pakai foto. Kalau lihat di kuburannya orang-orang Syiah atau di Indonesia, kuburan-kuburan keramat itu selalu ada fotonya. Itu yang usul pertama, ini bisikan setan pada umat zamannya Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu 10 kurun atau 1000 tahun setelah Nabi Adam. Zaman dulu sebelum Nabi Ibrahim. Nah,
Bagaimana kalau digambar buat Yahud, Ya'uq, Nasr ini? Gambarnya nanti diletakkan di kuburannya. Dijalani itu dijalani. Kenapa? Untuk membangkitkan semangat ibadah saja. Kemudian setan pada generasi berikutnya, kalau ini tadi kan gambar. Setan generasi berikutnya, setelah yang menggambar meninggal, usul lagi, setan bisikan lagi. Gimana kalau di Yunsabu? Di Yunsabu itu dibuat dijadikan patung. Nah, dipatungkan persis dan buat duduk, diberi nama buat Ya'uq, Nasr, Yahud. Nah, situ. Jadi sudah ada 4 patung di situ. Tidak ada niat ibadah, tidak diibadahi. Jadi untuk biar semangat ibadah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walana nusial ilmu. Ketika yang gambar dan yang buat patung sudah pada wafat, walama nusial ilmu, ketika ilmu sudah dilupakan, generasinya sudah malas taklim, dibisikan oleh setan, mau yang sampean dulu itu beribadah kepadanya. Maka generasi yang dibilangi oleh setan ini, dia kemudian datang ke kuburan-kuburan 4 orang tadi, minta hujan. Minta itu artinya kan doa. Doa itu kan ibadah. Rasulullah kan bersabda, ad-du'a al-ibadah, ad-du'a huwa ibadah. Nah, itu asal mula penyembahan berhala. Pada masa siapa? Zaman Nabi Nuh. Itu berlangsung sampai Rasulullah datang. Orang Arab itu masih menyembah Yahud, Ya'uq, Nasr. Yang nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh. Nah, sama dengan orang-orang sekarang mengkeramatkan, mengkultuskan tokoh-tokoh. Ada yang di masjid, ada yang punya makam sendiri, dan mengkeramatkan kuburannya. Kuburannya diagung-agungkan, merasa merawat kuburan itu lebih afdal daripada merawat masjid. Dan bersanding rumahnya bertetangga dengan kuburan lebih utama daripada bertetangga dengan masjid. Nah, sampai seperti itu. Tinggal di situ kayaknya lebih afdal daripada tinggal dekat di Masjidil Haram. Nah, ini namanya fitnah kuburan. Orang yang terfitnah kuburan. Asalnya dari mana? Bisikan setan yang dibisikan pada zamannya Nabi Nuh. Enggak ada. Kalau kita baca dalil, ayat dan hadis semua bertentangan sama itu. Tidak ada satu dalil pun yang mengajarkan ibadah itu di kuburan. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan itu tempat mengubur orang mati. Dan masjid itu tempat ibadah. Kenapa kalau orang mati dibawa ke masjid dan dikubur di masjid? Ini ajarannya siapa? Ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Rasul yang bilang, la'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah, karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Ditiru apa enggak oleh muslimin? Ditiru. Rasulullah mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, pasti kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian, sibrin bisibrin, setinggal demi setinggal, zira'an bizira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau jara dakhala jahra dabbin la dakhaltumu. Sampai walaupun orang ahli kitab itu masuk ke lubang biawak, kalian mengikutinya. Nah, hati-hati. Pengagungan kuburan, pengkultusan kuburan, itu bukan ajaran Islam sama sekali. Nabur bunga di atas kuburan, itu ajaran ahli kitab, ajaran Nasrani, bukan ajaran Islam. Ajaran Rasulullah SAW kalau habis ngubur, nabur tanah di atas kuburannya. Ditaburi tanah 3 kali, itu ada hadisnya sahih. Maksudnya sunnah itu
menjauhkan, memalingkan ibadah itu di masjid dan di rumah, bukan di kuburan. Nah, sehingga orang-orang yang terfitnah dengan kuburan, meyakini kuburan seakan-akan lebih afdal daripada masjid, hatinya terikat dengan kuburan, itu disebut dengan kuburiyun, para penyembah kubur. Itu dimulai dari zamannya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan Rasul itu 10 kurun juga. 10 kurun itu 1000 tahun. Dari Rasulullah sampai kita sudah 14, ya 15 kurun. Jadi dari Nabi Nuh ke Rasul 10 kurun, 1000 tahun. Dari Rasul ke kita berapa kurun? 15 kurun ya. 15 kurun berarti sudah 25 kurun lamanya, bukan hilang. Apa yang dibisikkan setan 25 kurun yang lalu, 2500 tahun yang lalu dibisikkan oleh setan, masih dikembangkan oleh muslimin di Indonesia, tidak ketinggalan. Nah, sampai karena menganggap kekuburan itu punya keutamaan, ziarah rihlah safar ya. Kalau ziarah itu boleh, ziarah kubur itu sunnah. Tapi kalau safar ke kuburan itu tidak ada sunnahnya. Sampai 3 hari, 5 hari, nyewa bis, rombongan, itu kan bayar, beli bensin. Nah, bis-bisnya itu ada turnya, ada travelnya, itu kan bayar. Untuk kemana ini? Safar. Atau mereka bilang rihlah ya, rihlah religi mereka bilang. Maka oleh Rasul dibilang apa? La tusaddur rihal, jangan kalian rihlah kecuali pada 3 tempat, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Mereka itu maksiat walaupun yang mimpin itu tokoh-tokoh. Nah, tokoh maksiat namanya. Nah, Allahumma wafiqna. Tadi hadis dari Ummu Salamah ya. Tadi hadis dari Ummu Salamah. Kenapa Rasul SAW tidak segera berdiri untuk memberi kesempatan wanita selesai dulu, habis dulu. Nah, Allahumma wafiqna, ya Allah beri kami taufik lima waffaqtal qaum, seperti kaum-kaum yang telah engkau beri taufik. Waghfir lana, ampuni kami, wali walidaina, dan kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan seluruh muslimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini selesai majelis ke-4 apa kelima, majelis kelima. Ya, majelis ke-4. Nah, kita akan masuk ke majelis ke-5. Nah, al-majlisul khamisu, majelis kelima, fi fadli tilawatil Quran wa anwa'iha, membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang yatluna kitaballah. Yatlu ini dari kata-kata tala. Ini masih kalau lihat terjemah Al-Quran, itu seringnya diartikan membaca Al-Quran. Kita lihat ya, surat Fatir ayat 29. Kita lihat Quran terjemah. Surat Fatir.
Ini kita lihat maksud saya terjemahnya ya. Apa Emir? Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca, di sini diartikan membaca. Membaca dalam bahasa Arab itu qara'a, yaqra'u. Di sini Allah tidak menggunakan kata-kata innal ladzina yaqra'una kitaballah. Tapi Allah mengatakan memakai kata yatlu dari kata tala. Tala makna asalnya mengikuti. Seperti dalam surat Al-Lail gimana? Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza jalla. Yang ada tala itu talaha surat apa itu? Asam. Wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Nah, wal qamari idza talaha. Talaha di situ ketika matahari terbit dan bulan mengikuti. Idza talaha. Jadi tala makna asalnya mengikuti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yatlu? Jadi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membaca. Kalau hanya membaca dengan ayat yaqra'una. Tapi dengan tala ini maksudnya orang itu setelah membaca, dipahami, kemudian diamalkan. Mengamalkan ayat Allah, mengamalkan Al-Quran. Setelah dipahami, itu namanya tala. Namanya mengikuti. Nah itu baru Al-Quran itu menambah iman. Kalau dia membaca, memahami, dan mengamalkannya. Seperti dalam surat Al-Anfal, ayat 3, ayat 2, ya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini gemetar hatinya. Wa idza tuliyat. Nah ini pakai tala. Kalau dibacakan. Nih, kalau dibacakan dipakai tala. Ayatuhu zadathum imana. Bertambah keimanannya. Kalau apa? Dibaca, dipahami. Kalau sekedar baca, kenapa banyak orang baca Quran kok gak nambah imannya? Karena dia sekedar baca, yaqra'un, makanya disebut qari. Nanti tanda akhir zaman itu akan banyak qari. Qari. Apalagi sekarang berjamuran tahfidz, ma'had tahfidz. Itu kan mencetak apa namanya? Qari, mencetak qari. Pembaca Quran. Akhir zaman ditandai orang bisa baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas tanpa jatuh satu huruf pun. Tanda akhir zaman. Sekarang kan yang menjamur banyak membaca. Apakah mereka paham maknanya? Belum, karena itu pakai tala. Kapan menambah iman Al-Quran itu? Kapan menambah iman Al-Quran itu? Kalau tuliyat. Nah di sini wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Paham ya? Bedanya apa? Tala sama qira'a. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, sehingga membaca di sini, membaca dengan berusaha memahami yang dibaca, ketika dengan baca, berusaha memahami yang dibaca itu disebut yatlu ini. Itu para ulama mengatakan afdal, lebih utama dari sekedar membaca saja, baca saja, tanpa berusaha untuk bisa memahami. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan yang kami rezekikan pada mereka, sirran wa alaniyatan, secara sembunyi dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, dia ingin perdagangan keberuntungan yang tidak merugi. Kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum, pasti mereka akan mendapatkan balasannya
wa yazidahum min fadli, dan akan ditambah oleh Allah dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur. Nah, tilawatu kitab Allah ala nau'in. Tilawah, jadi bahasanya tilawah. Nah, kalau tilawah kan ada di Indonesia itu MTQ, apa itu? Musabaqah itu perlombaan. Tilawatil Quran, mestinya sampai ke tafsirnya, ya. Apa tafsir ayat ini? Apa tafsir ayat ini? Nah, tilawatun hukmiyatun, yang pertama disebut tilawah hukmiyah. Wahya tasdiqu ahbari, yaitu membenarkan isi Al-Quran tadi. Meyakini kebenarannya, dan memang nggak boleh ya ragu sedikit pun, ya. Kalau ada keraguan itu bisa kufur, keluar dari Islam orang kalau meragukan isi atau khabar Al-Quran. Wa tanfidhu ahkamihi, melaksanakan hukum-hukumnya, karena di Al-Quran ada perintah, ada larangan. Bifi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintahnya, wajtina bunawahihi, menjauhi larangannya. Wa sayatil kalamu alaiha di majlisin akhir, nanti akan diterangkan lagi di majelis berikutnya. Ini tilawah yang disebut hukmiyah tadi, ya. Nah, itu jadi orangnya belum bisa baca ini, ya. Kan dimulai dari apa? Pembenaran. Setelah membenarkan mungkin bacanya dia gradul atau bahkan mungkin baru ikra. Itu, tapi itu sih mending, masih lebih baik daripada membaca model yang kedua, yaitu tilawatun lafziyatun, yaitu tilawah lafziyah namanya. Wahya qira'atuhu, yaitu qira'ah. Nah, wa qad ja'atin nususul katsiratu, telah banyak dalil fi fadliha, tentang keutamaannya membaca Al-Qur'an. Imma fi jami'il Qur'an wa imma fi suwarin aw ayatin muayyanatin. Baik itu seluruh Al-Qur'an atau beberapa surat atau beberapa ayat. Nah, akan diterangkan nanti, insyaallah kita bacakan hadisnya. Tentang keutamaan membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Fi sahihain, di dalam sahihain, an Utsman ibni Affan, dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, nih, sebaik-baik kalian, tentu kita menginginkan menjadi orang terbaik. Siapa orang terbaik di antara kalian? Mantan orang yang belajar Al-Quran. Di sini tidak, juga Rasul tidak mengatakan man qara Al-Quran, ya. Tapi ta'allama, apa ta'allama? Belajar. Tadi dekat dengan makna tala tadi, tilawah. Wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Wa fihima, dan di dalam sahihain di Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'at safaratil kiram al-bararah, bersama safaratil kiram, julukan malaikat. Itu sudah tingkat malaikat kemuliaannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatata'u, sementara orang baca Al-Quran tapi gradul bahasa kita, tak bahasa Arabnya. Huwa ala syakun, dan dia masih susah, berat. Lahu ajron, dia mendapat 2 pahala. 2 pahala ini masih di bawahnya ini, di bawahnya yang mahir. Yang mahir masih lebih besar pahalanya dari yang gradul. Artinya jangan aku lalu pahalanya. Nah, bukan berarti lebih besar pahalanya dari yang mahir. Wal ajrani ahaduma, 2 pahala itu, yang pertama alat tilawah, pertama pahala membaca. Watrani alat
ala masyaqqatiha alal qari, beratnya tadi, susahnya baca. Maca bedana shad sama shin angel, sin sama shin angel bang. Ya, masih gradul-gradul. Tidak apa-apa, semangat. Toh dapat 2 pahala. Nah, satu lagi ya. Gimana? Nah, belum bacanya. Satu hadis. Oh, kalau tanya. Dan baca satu hadis bisa? Saya baca dulu satu hadis. Penting ini. Penting sekali. Di dalam Bukhari Muslim juga. Nah, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an", permisalan orang mukmin yang membaca Quran. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu utrujah", seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha thayyibun. Kalau bau itu suaranya. Makanya lah baca Quran yang baik suaranya. Jangan diselak-selakno. Nah, jelek-jelekkan, yang bagus, baik-baik suara yang dipakai di dalam membaca Al-Quran. Apalagi dalam sholat. Nah, kalau ta'muha, rasa, ini iman. Jadi orang mukmin itu meyakini imannya. Ada iman, ada enak bacanya, imannya mantap. Nah, itu permisalannya orang mukmin kalau membaca Al-Quran, kata Rasul seperti utruja. Utruja ini nama buah. Buah apa, Pak Jamian? Yang baunya harum, rasanya manis. Buahnya rasanya manis, baunya harum. Apa? Nah, kurma enggak bau. Ya, durian jarang yang, tapi jarang yang mau durian. Kata Pak Yar, durian. Nah, ada yang bilang melon. Wallahu alam khilaf ini, jumhur. Ya. Kalau di kalangan ulama menafsirkan utruja itu jeruk. Nah, kayak jeruk, rasanya manis, baunya harum. Wa matsalul mu'min, permisalan orang mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Al-Qur'an, kama salit tamrah, seperti kurma, lari halaha, tidak ada baunya, wa ta'muha khulwun, dan rasanya manis. Dia ikut taklim terus, ayatnya dipahami, diamalkan, tapi dia malas baca Quran. Nah, ini dipotong ayatnya ya, hadisnya. Karena nanti ada 2 lagi yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dulu sebelum tanya jawab dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.